Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat untuk belajar dari rumah? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Tentunya kalian masih ingat kan negara-negara ASEAN? Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Kondisi geografis negara mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan letak astronomisnya, Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hanya satu wilayah Asia Tenggara memiliki iklim subtropis, yaitu Myanmar. Iklim tropis sangat cocok bagi pertumbuhan tanaman pangan. Padi merupakan tanaman pangan utama yang dikembangkan di negara Asia Tenggara. Negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara adalah Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Asia Tenggara didominasi hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang selalu basah dan lembab. Hutan hujan tropis merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga. Selain itu, hutan hujan tropis di Asia Tenggara kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan sebagai bahan baku industri di seluruh dunia. Kayu yang dihasilkan seperti mahoni, eboni, dan jati. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Hanya ada satu negara yang tidak memiliki wilayah laut, yaitu Laos. Laut banyak memberi manfaat terkait sumber daya alam, yaitu laut menghasilkan ikan dan hasil laut lainnya. Laut sebagai jalur transportasi. Laut sebagai objek wisata. Dan laut menghasilkan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 4, kalian telah belajar bagaimana cara menyusun simpulan. Berdasarkan gagasan pokok, kalian dapat menyusun simpulan. Yang perlu kalian perhatikan, menyusun simpulan harus menggunakan kosakata baku. Ketika menyusun simpulan tanpa sadar, mungkin kalian telah menggunakan kata penghubung atau sering disebut dengan konjungsi. Kata penghubung ini berfungsi menghubungkan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam paragraf sehingga maksudnya jelas. Kata penghubung yang sering digunakan yaitu dan, atau, karena, sebab, lalu, kemudian, dan tetapi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu simpulan isi baca. Agar lebih mudah memahami, mari perhatikan teks bacaan pada halaman 26. Ustazah akan mencoba membahas paragraf yang pertama. Untuk paragraf selanjutnya, nanti kalian mencoba ya. Perhatikan. Sumber energi manusia dan hewan. Setiap hari, manusia dan hewan memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut diperoleh dengan mengkonsumsi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh.
Kebutuhan zat gizi tersebut dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan menyediakan zat gizi yang dapat memberikan energi untuk manusia dan hewan. Dari paragraf tersebut, mari kita temukan kalimat utama dan kesimpulannya. Yang perlu kalian ingat yaitu ide pokok terletak pada kalimat utama, sedangkan kalimat utama bisa terletak pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Kalian amati paragraf tersebut. Dari paragraf ini bisa kita temukan kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sehingga kalimat utamanya adalah tumbuhan mengandung zat gizi yang memberikan energi untuk manusia dan hewan. Nah, jadi dari kalimat utama tersebut bisa kita simpulkan. Jadi, kesimpulannya adalah tumbuhan mengandung zat gizi sebagai sumber energi. Itulah cara menemukan simpulan dari suatu paragraf. Sekarang, Ustazah minta kalian untuk mencoba mencari kalimat utama dan simpulan pada paragraf 2, 3, dan 4. Ingat, tidak dikumpulkan. Insya Allah nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sikap bangsa Indonesia sesuai nilai persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, sosial, budaya, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu contoh sikap menerima keberagaman masyarakat Indonesia sesuai sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah sikap saling memahami dan saling tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Berikut manfaat dari kerjasama. Manfaat kerjasama yang pertama, pengerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Wabarakatuh.